Pertama, virus tersebar bebas di mana-mana, serta identitas palsu untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan. What's up, Le? Halo, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang hal-hal yang gak pernah ada di dunia internet yang biasa kalian akses melalui device kalian. Di zaman sekarang, internet bisa memberikan kita banyak pengetahuan, mulai dari hal yang positif hingga yang negatif. Tergantung dari kitanya nih, Le, memanfaatkan internet ke arah mana. Walaupun provider internet saat ini sudah melakukan pemblokiran dari situs-situs yang dianggap berbahaya atau bermuatan konten negatif, tapi tetap saja banyak orang yang bisa mengaksesnya. Dan perlu kalian tahu nih, Le, banyak hal yang dirahasiakan di internet dan banyak konten-konten yang bermuatan negatif itu semua ada di dalam deep web. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Check it out. Pada dasarnya, internet yang kita gunakan sehari-hari hanya kurang dari 10% berdasarkan jumlah keseluruhan web yang ada di internet. Terus di mana sisanya? Ya, sisanya merupakan deep web. Namun itu belum cukup dalam nih, Le, dari keseluruhan web yang ada di internet. Sebenarnya masih lebih dalam lagi nih yang bisa kita telusuri di dalam internet atau di dalam web. Ibarat sebuah bongkahan gunung es, Google, Yahoo, Bing dan sebagainya hanyalah bagian dari permukaannya saja. Bahkan mesin pencarian yang gua sebutin di atas masih terbatas. Jadi jika kalian pernah mendengar ungkapan Google tahu segalanya, berarti ibarat berenang, kalian baru berenang di permukaannya saja nih, Le. Di bagian lebih dalam dari situs-situs yang tadi gua sebutin nih, Le, banyak situs-situs seperti Reddit dan eBay, di mana situs-situs ini bisa dibilang jembatan untuk kita bisa menyelami ke dalam deep web. Oke, gue akan ngajak kalian berkenalan lebih dalam lagi dengan apa yang dinamakan deep web. Deep web yang biasa disebut sebagai invisible web atau hidden web maupun deep net sebenarnya adalah bagian dari protokol World Wide Web atau biasa yang kalian sebut WWW. Hanya saja keberadaannya tidak termasuk ke dalam indeks publik dan tidak dapat diakses secara leluasa oleh pengguna jaringan internet pada umumnya nih, Le. Istilah penamaan di atas diberikan bukan tanpa alasan. Hal tersebut diambil berdasarkan fakta bahwa deep web memuat banyak sekali konten informasi terpendam yang sulit atau bahkan tidak bisa diakses atau yang biasa dibilang invisible oleh orang biasa nih, Le. Berbagai situs yang ada di dalam deep web juga tidak bisa ditemukan dengan mudah. Layaknya melakukan aktivitas browsing menggunakan mesin pencarian seperti Google atau Yahoo. Contoh situs yang ada di dalam deep web sendiri beberapa diantaranya meliputi server lokal kampus, layaknya aplikasi pesan instan yang tidak terindeks mesin pencarian, serta aplikasi online yang hanya bisa diakses oleh karyawan atau pekerja perusahaan tertentu. Jadi sudah jelas nih, kalau deep web itu bukanlah hal yang mengerikan nih, Le. Tetapi ada fakta-fakta menarik di balik deep web. Internet merupakan infrastruktur kekinian yang mengekspresikan jati diri kalian serta menjadikan simbol kebebasan. Jadi tidak heran jika di dalamnya terdapat berbagai macam informasi di luar nalar yang tidak lazim untuk dicerna oleh kebanyakan manusia. Selain terkenal karena banyak digunakan sebagai sarang kejahatan cyber, deep web juga banyak dibicarakan karena ukurannya yang gede banget nih, Le, yang diklaim mencapai 7,5 petabyte. Penjelasannya adalah jika 1 megabyte adalah 1000 kilobyte dan 1000 megabyte adalah 1 gigabyte dan 1000 gigabyte adalah 1 tera, maka 1000 terabyte adalah 1 petabyte. Atau jika dihitung secara matematis berukuran hingga 20 kali lipat dari kapasitas server Facebook, Google atau Microsoft. Wow, gila, luar biasa gedenya ya. Lantas di manakah lokasi server deep web? Perlu diketahui juga sejatinya akses dunia internet yang biasa kita gunakan saat ini totalnya tak lebih dari 5% saja dari keseluruhan kapasitas server yang ada. Sementara sisa kapasitas server milik perusahaan seperti Microsoft, Google atau Facebook lah yang ada di balik deep web selama ini. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin nih cara masuk ke dalam deep web. Karena deep web merupakan tulang punggung dari informasi konten yang bisa kita akses melalui halaman pencarian, maka sudah seharusnya jika deep web bersifat kaku dan tidak terbuka untuk umum. Layaknya ketika ingin masuk ke dalam dasar laut yang paling dalam, cara masuk ke dalam deep web sendiri begitu rumit.
dan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Untuk bisa masuk ke dalam deep web, kalian butuh tools khusus nih untuk bisa berjaga-jaga. Terdiri dari VPN, browser bernama Tor, serta identitas palsu untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan. Tapi gua gak nyaranin nih Le untuk kalian masuk ke dalam deep web, karena isi dalam deep web bisa dibilang tidak lazim untuk dikonsumsi publik. Banyak situs-situs pornografi, jasa pembunuhan bayaran, jasa hacker, fetish yang tidak lazim, sekte atau kepercayaan satanis, bahkan informasi suatu negara atau dokumen-dokumen rahasia. Tidak jarang juga banyak propaganda di dalamnya. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin kerugian dan manfaat dalam deep web. Pertama, kalian bisa beli barang yang kalian gak bisa temui di pasaran. Terus berguna juga nih bagi polisi cyber untuk menangkap pelaku kejahatan di dunia cyber. Dan sekarang gue akan menjelaskan kerugian yang ditimbulkan dari deep web. Pertama, virus tersebar bebas di mana-mana. Deep web ini adalah tempat bermacam-macam virus yang biasanya dibuat oleh para hacker profesional yang akan menyebabkan PC, laptop, atau smartphone kalian menjadi rusak nilai. Yang kedua, serangan hacker. Di sini tempat nongkrongnya para hacker yang sudah menanti kalian untuk mencuri data-data pribadi kalian. Makanya nih, gua gak nyaranin kalian untuk masuk ke dalam deep web. Yang terakhir, resiko gangguan mental. Deep web ini memiliki banyak sekali konten-konten yang tidak patut untuk ditonton oleh manusia normal pada umumnya, seperti video-video sadis, pembunuhan, penyiksaan, kepercayaan satanis, dan lain sebagainya. Seperti kasus yang dilansir oleh mediadetik.com, sekitar 91 juta data dari para pemilik akun marketplace Tokopedia dicuri dan dijual bebas oleh para hacker di deep web. Kasus ini terjadi bukan karena kesalahan para penggunanya, tetapi data para pengguna masih tetap bisa dicuri oleh para hacker. Jadi saran gua, jangan coba-coba deh masuk ke dalam deep web. Dan kemudian sering-seringlah mengganti password dari akun-akun pribadi, akun-akun penting kalian per 6 bulan sekali. Oke, sekian video dari Deep Web series kali ini. Sampai jumpa di video 91% Project selanjutnya. Jangan lupa like, share, and komen di bawah karena saran kalian sangat berguna bagi kita untuk membangun channel ini. See you next time and be 91%.